Bapak, Ibu, serta saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk memulai renungan saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami di sepanjang malam peristirahatan kami, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Renungan kita saat ini berjudul, "Kitalah yang melihat dan mendengar." Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kesaksian ini, Yohanes dalam Injilnya hendak memberi penjelasan bahwa hanya melalui Yesuslah setiap orang akan melihat Allah. Melalui Dialah Allah nampak dan dapat dirasakan. Perkataan Yesus bahwa nabi dan raja ingin melihat dan mendengar, namun tidak melihat dan mendengar tersebut, adalah penegasan tentang para nabi dan raja terdahulu mereka. Mereka hadir hanya sebagai alat untuk bernubuat, dan juga sebagai pelaksana serta perintisan. Antara Allah dengan mereka jauh dan tidak sedekat seperti kita dengan sahabat atau sesama kita. Sementara Bapak Ibu, murid-murid Yesus dapat melihat dan mendengarkan bahkan merasakan kasih Allah yang begitu indah melalui Yesus. Apa yang dialami oleh para nabi dan raja tidak seperti para murid alami. Mereka ingin melihat dan mendengar secara langsung, tetapi mereka tidak mampu. Murid-murid Yesuslah yang mendapatkan kesempatan yang indah tersebut. Selaku murid-murid Yesus di masa kini, kita mengalami hal serupa, bahwa perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Ia berkata-kata melalui firman-Nya di saat pemberitaan firman, dan kehadirannya dapat terlihat dengan banyaknya orang yang ingin mendengar dan mengalami perubahan hidupnya menjadi baru. Ulasan William Barclay tentang kedua ayat ini sangat indah, bahwa kedua ayat ini menceritakan Yesus adalah penyempurnaan segala sejarah. Yesus mau mengatakan bahwa akulah Dia yang tentangnya segala nabi dan segala orang suci dan segala raja-raja nanti-nantikan dan idam-idamkan. Melalui Dialah pintu sorga dan pengharapan manusia menjadi nyata. Bapak Ibu, Allah hadir memberi pencerahan melalui Tuhan Yesus dan juga menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, ketika kita sebagai murid Yesus yang terpilih dan terpanggil untuk memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan Yesus, manfaatkanlah kesempatan itu dan jadikanlah setiap firman dan perkataannya itu suluh bagi langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menguatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam firman-Nya. Kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita. Maha dahsyat Engkau ya Tuhan, bersama-sama dengan firman-Mu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi ini. Kamilah yang memiliki kesempatan sebagai pelihat dan pendengar-Mu, dan ajarlah kami untuk tidak membuang kesempatan itu,
melainkan kami menggunakan kesempatan itu untuk mau hidup terus diperbaharui di dalam roh dan kebenaran-Mu. Berkati setiap kami, berkati setiap aktivitas yang akan kami laksanakan sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan yang berperkara dan bekerja di dalam setiap pergumulan hidup kami. Inilah doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.